Bang Kiwil. Bang Kiwil. Ustadz Tidur di sini. Kenapa tidur di sini? aduh ngantuk banget Pak Ustadz. Ya elah. Lah itu ngapa jauh-jauhan? Lagi corona, jaga jarak. Iya. Aduh. Emang di rumah kenapa? Bang Kiwil. Di rumah udah sumpek banget Pak Ustadz. Sumpeknya? Rumah kecil banget. 2x1. Jadi bagaimana ya? 2x1? Lah kayak kuburan rumah ente. Ibaratnya. Oh, ibaratnya enggak, kirain mah 2x1 rumah ente ya, itu mah pas buat ente doang. Anda mau ngajak orang, nggak mau ikut? Jangan ente udah pengen mati kali nih, ketahuan kayak gini mah. Ustadz, gini. Iya. Rumah kecil, anak udah 3 sekarang. Coba, yang namanya petakan begitu Pak Ustadz, tidur kan kita bareng-bareng nih kan. Iya. Ntar bocah kakinya ada di muka kita. Tuh, jadi kayaknya sempit Pak Ustadz. Itu kaki bocah tuh. Kaki bocah, kaki main sih nggak apa-apa. Jadi pada ngusul-ngusul banget tuh di rumah iya. dah. Makanya saya pengen punya rumah Pak Ustadz, yang nggak gedean lah maksudnya. Namanya bocah udah 3 begini kan kita hidup makin tahun kan makin tua. Iya. Punya keluarga banyak, beranak pinak. Aduh. Sekarang mah begini Bang Kiwil, hidup itu kudu kita syukurin. Syukurnya kenapa? Syukur masih alhamdulillah Bang Kiwil punya rumah. Iya nggak? Bener Pak Ustadz. Tapi kan saya maksudnya, ya saya pengen punya rumah yang gede dah maksudnya. Iya. Saya udah kerja banting tulang nih ya, masih belum cukup-cukup juga itu duitnya. Emang yang namanya manusia mah kagak pernah ada cukupnya. Yang ada pengen aja terus nambah. Yang ada pengen aja begini. Begini Bang Kiwil. Mau nih saya ceritain nih. Ceritain apaan? Ada sebuah cerita nih. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ente tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas mah orang Ya, pinter dah, cerdik. Banyak yang kenal dah sama Abu Nawas mah. Ceritanya begini nih. Ada seorang pemuda, dia kepengen banget punya rumah luas. Nah, kayak saya nih. Persis kayak ente. Terus? Gitu. Begitu dia kepengen punya rumah luas, disaranin dah sama bininya. Bang, minta ide dan saran kepada Abu Nawas. Kenapa? Karena Abu Nawas itu orang yang paling cerdik. Orang yang paling banyak ide-idenya. Dia minta solusi ke Minta Abu solusi. Nawas. Betul. Ya. Begitu dia menghadap ke Abu Nawas, seorang pemuda ini ngomong deh ke Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya kepengen banget punya rumah yang lebar. Paling tidak muat untuk keluarga, anak, istri saya. Ceritanya begitu. Kata Abu Nawas, emang anak istri ente ada berapa? Kalau anak saya ada 8, Abu Nawas. Istri mah 1. Iya. Gitu. Sama kayak saya. Ente berapa emang? Ya, 1 emang Ustadz. Istrinya? 1. Anak? 3. Oh, baru 3. Lu jangan sampai terbalik nih. Ini mana jebakan nih ya? Kagak. Nah, maksud saya begitu dia udah nanya nih. Jadi saya kepengen banget punya rumah nih Abu Nawas yang agak luasan dikit biar anak dan istri saya rada-rada nyaman dikit. Nyaman. Rumah kecil, anak 8. Anak 8. Tidur numpuk. Tidur, ya begitu, Mbak. Kan yang namanya anak banyak, rumah kecil, pengennya mah kan lebih luas, kan gitu. Begitu si pemuda ini bertanya, Abu Nawas terdiam. Diamnya ini bukan kayak ente. Diam yang bengong, baik. Udah kayak ayam bego, kan gitu ya. Ini mah kagak nih si Abu Nawas. Sambil dia nyari ide. Beberapa detik kemudian dia ngomong, nah ada. Pengen punya rumah luas. Ngomong dia sama si pemuda itu. Iya betul Abu Nawas. Saya punya
ide kepada kamu atau saran. Berarti dia mau dibeliin rumah nih Abu Nawas nih. Kagak, dikasih solusinya nih supaya bisa menjawab daripada kegelisahan dia. Karena pengen rumah yang luas. Apa kata Abu Nawas? Engkau punya kambing? Kata si Abu Nawas nih kepada si pemuda itu. Kagak ada. Kalau kagak ada, beli di pasar dulu dah. Oh gitu. Berarti saya harus beli kambing dulu nih. Jadi dia beli kambing. Beli kambing. Terus ntar tuh kambing sepasang beranak banyak, ya nggak, hasil dijual begitu nggak? Iya. Rencana kedepannya begitu. Kedepannya begitu. Tapi ini si Abu Nawas berbeda dengan apa yang pemikiran kita. Kalau kita memberikan solusi kan, nih gua kasih sepasang kambing nih, ya kan? Ntar berkembang biak, ada hasilnya. Iya. Kalau ini mah enggak. Untuk menjawab kegelisahan itu, dia bilang, beli nih kambing, 1 ekor kambing, taruh di dalam rumah ente. Terus mau tuh dia? Iya mau, karena emang Abu Nawas orangnya cerdik, orangnya gagasannya cemerlang, dia lakuin. Jadi karena dia percaya sama Abu Nawas aja intinya. Betul. Ya. Abu Nawas setiap omongannya pasti benar. Pasti benar. Dia masih ikutin? Dia ikutin. Nah, berangkatlah dia ke pasar nih paginya. Kasih modal ini? Kagak, pakai modal sendiri. Dia pengen punya rumah luas. Makanya Abu Nawas nanya. Oh iya. Bisa beli kambing? Bisa. Beli dia ngasih ide aja ya, ide. Terus akhirnya pergilah dia nih ke pasar, dia beli 1 ekor kambing. Apa yang kata Abu Nawas bilang, taruh nih di rumah. Jadi bener dia taruh di dalam rumah tuh. Begitu dia taruh di dalam rumah, besok harinya dia ngadep lagi nih ke Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau perintahkan kepadaku sudah aku laksanakan. 1 ekor kambing saya sudah beli. Saya taruh di dalam rumah. Jadi bareng tuh sama kambing? Bareng. Anak 8 sama istrinya sama dia 1. Ya. Terus. Itu. Baru 1 tuh. Udah mulai gelisah lagi dia. Kenapa begitu ini? Dia ngadep lagi ke Abu Nawas. Sudah saya laksanakan perintah engkau, wahai Abu Nawas. Saya sudah beli 1 ekor kambing nih, saya taruh di dalam rumah. Ternyata saya rada-rada gelisah. Kenapa? Karena suara kambing mengganggu daripada ketenangan tidur saya. Oh iya. Gitu. Be. Ya namanya kambing kan, apalagi kayak diimpanin atau kurang makan. Kambing mah berisik. Iya, kurang makan kata teman saya tuh si Mali, kurang makan. Ente juga begitu kan. Kalau katanya lapar dikit aja, udah gegawakan baik kan gitu. Nah udah begitu, akhirnya kata Abu Nawas, oh gitu. Sekarang begini. Kemarin engkau beli 1 ekor kambing. Sekarang tambahin 2 ekor kambing lagi. Di rumah udah ada 1, tambahin lagi 2. Ada 1, ditambahin lagi 2. Jadi 3. Jadi 3 ekor. Kalau kita hitung-hitung, anak 8 sama istri udah 9. 9. Sama dia 10. Tambahin kambing 1. Jadi berapa tuh? 11. Disuruh nambah lagi nih sama Abu Nawas. 2 ekor kambing lagi. 13. Jadi 13 ekor kambing. 13 ekor kambing. 3 ekor kambing. Iya. 10 kambing, 3 ekor orang. Bukan. Tadi gimana sih ngomongnya? Anaknya 8. Ini kita belajar matematika dulu nih. Anak 8. Istrinya 1. Sama dia 10 kan? Sama dia 10 ya. Ditambah sama 3 ekor kambing. Jadi berapa? 13. Itu dalam 1 rumah dijadiin 1. 1 ekor kambing aja udah berisik banget. Gitu ya. Akhirnya beberapa hari kemudian dia ngadep lagi. Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Kata Abu Nawas nih kepada si pemuda itu. Begini Abu Nawas, engkau perintahkan saya beli 1 ekor kambing, saya udah kerjain. Kemudian disuruh nambah lagi 2 ekor kambing, jadi 3 ekor kambing di dalam rumah saya, ditambah anak saya 8, istri ditambah saya sama istri saya, sama dan saya ada 13 makhluk hidup yang ada di dalam rumah saya. Terus
Saya yang ada ribut baik sama bini saya. Kenapa? Kata Abu Nawas. Bagaimana kagak mau ribut? Istri saya merasa terganggu tidurnya. Anak saya kagak pada bisa tidur. Termasuk saya juga udah berapa hari ini saya kagak ada yang tidur. Kata dia nih. Kata dia nih. Oh begitu. Kalau begitu, sekarang 3 ekor kambing yang engkau beli kemarin, jual. Jual lagi tuh. Apa yang diperintahin Abu Nawas dia kerjain. Ikutin aja pokoknya ya. Ikutin baik, emang dia pengen rasanya tenang. Dia pengen punya rumah yang nyaman, tentram, dan juga ada sebuah kenyamanan di dalam rumahnya. Udah, begitu ini dia kerjain tuh, dia jual. pulang. Ngomong sama bininya. Bun, apa? Kata Abu Nawas 3 ekor kambing ini kita suruh jual. Oh gitu ya? Udah, jual aja. Itu pasti bener Abu Nawas mah. Ya, terus jual lagi tuh. Begitu jual, udah dijual di pasar. Nggak berapa lama kemudian dia nggak pernah nemuin Abu Nawas nih. Lama nih. Karena dia berpikir, jangan-jangan kalau saya ngadep lagi suruh beli kambing lagi kan gitu ya. Sekarang 10 bisa nih ya. 10 bisa kan gitu Bang Kiwil ya. Akhirnya udah begitu ini, suatu ketika Abu Nawas lagi ke pasar ketemu nih sama si pemuda ini nih. Apa kata si pemuda ke Abu Nawas kepada pemuda ini? Wahai pemuda, kemarin kau sering ke rumah aku. Sekarang ngapa kagak ke rumah-rumah saya? Kata Abu Nawas tuh. Begini Abu Nawas, setelah engkau perintahkan saya jual kambing 3 ekor itu, 3 ekor kambing saya suruh jual, saya udah jual. Saya sekarang merasa nyaman di rumah tangga saya. Kenapa? Sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak. Nggak ada suara kambing. Agak ada suara kambing. Anak-anak saya juga tidurnya pules. Bini saya sampai ngorok tidurnya. Saking tenangnya di dalam rumah saya itu udah nggak ada kambing. Padahal kalau dipikir-pikir, dia kan tadi pertama ngeluh ya. Dia ngeluh. Punya anak 8. Dia punya anak 8 sama istrinya. Dia pengen punya rumah yang luas. Gitu kan ya Bang Yul? Iya, Pak Ustadz. Nah akhirnya udah dia ini kata Abu Nawas begitu dia bilang, oh udah tahu solusinya. Kata si Abu Nawas nih ke pemuda itu. Alhamdulillah, Abu Nawas, saya sudah bisa menjawab daripada keluh kesah dalam hidup saya. Terutama perihal masalah tempat tinggal saya. Apa itu? Bagaimanapun juga rumah yang saya tempati walaupun kecil, ada sebuah kebahagiaan dengan anak saya 8 dan istri saya merasa nyaman dan tentram. Karena rumah adalah sebagai pelindung untuk saya beristirahat, sebagai kumpul untuk saya bersama anak-anak saya. Iya. Itu Bang Kiwil. Saya jadi paham Pak Ustadz. Paham ya? Jadi intinya tetap aja di yang pertama-tama juga ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah masih mending Bang Kiwil. Bang Kiwil rumah masih sendiri. Ya, betul. Coba orang-orang di luar sana atau yang ada yang tidurnya di kolong jembatan, ya enggak? Ada yang di pinggir kali. Kita mah masih mending. Enakan di pinggir kali Pak Ustadz, tidur sambil mancing, ya enggak? Ya itu mah lain, bisa-bisa kalau banjir kegerus sama air. Itu. Jadi kalau dalam menyikapi hidup itu jangan banyak mengeluh. Apa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita ini, itulah yang kita harus syukuri Bang Kiwil. Iya Pak Ustadz. Ya, itu. Jadi saran saya, jangan banyak mengeluh di dalam kehidupan. Iya Pak Ustadz. Sandarkan diri kepada Allah, insya Allah Bang Kiwil bakalan nyaman, gitu. Ya, Pak Ustadz. Paham ya? Paham. Habis ini jangan tidur sini lagi, kesianan. Ini kagak ada yang ngelonin. Iya. Anak juga pasti nyari-nyari bapaknya. Jangan-jangan bapaknya buka pos baru lagi. Wah, ya kagak lah. Oh, nggak sekarang. Iya, tahun depan. Iya. Bisa jadi nih. Allah belum berikan
kelebihan kepada Bang Kiwil karena ada niatan kayak begitu. Enggak. Cok Enggak, nih. Anda emang doain ente. Kabul. Kalau sih, insya Allah Apa nih? menebarkan sayap. Oh, Gitu. pikir nebarin paku. Ya, Bang Kiwil ya. Ya, Ustaz. Saya mau Iya, ada taklim Aduh, lagi nih. Makasih Pak Ustaz ya. Masya Saya Allah. begitu ngelihat Bang Kiwil ada tidur sini ya saya kemari bae dah. Iya. Jangan-jangan apa dia berantem sama bininya Enggak, kan gitu Ustaz, ya. enggak. Jangan Berantem ya. Enggak. Iya, Bang. Ustaz. Ya udah, saya pamit dulu. Iya. Mudah-mudahan hikmahnya ada ya. Amin. Ustaz. Ya, Ya. Assalamualaikum. Ini main sweet. Hah? Menang saya. Dah, Ustaz. dah, saya menang dah. Ente mah ada bae dah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz.